على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Haula'il a'immah hum akbarul madahib al-islamiyyah fil 'alamil Hijaz qadiman wa Syam wa Misr wal Iraq wal Maghrib wa Turkiya wa Pakistan wal Hind wa Jazirah Asia. Kita sekarang memasuki halaman berikutnya yang menjelaskan Nahdlatul Ulama yang berdiri di atas madhab yang empat, madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab yang berdiri di atas fondasi empat madhab di bidang fikih, yang berdiri di atas fondasi Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari di bidang akidah, ahli sunnah wal jamaah yang berdiri di atas fondasi tasawuf dalam naungan Imam besar Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Para imam-imam ini menaungi madhab-madhab terbesar, madhab-madhab Islam terbesar fil alami di dunia, bil Hijazi qadiman, yang dulu adalah mazhab yang menaungi wilayah Saudi Arabia zaman dahulu kala, yang disebut dengan tanah Hijaz. Jadi Saudi itu di tahun 1900 itu ya persis kayak kita. Sebelum adanya kudeta Muhammad bin Abdul Wahab bersama keluarga Ali Saud dibantu oleh pasukan Inggris, Hijaz itu dipimpin oleh seorang syarif yang terakhir namanya Syarif Hussein, yang kemudian dilakukan prosesi peperangan, pengusiran, sehingga kemudian Arab Saudi berubah secara total dengan menggunakan pendekatan Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian diberi julukan dengan kelompok Wahabi. Jadi dulu Saudi Arabia itu kental sekali dengan apa yang biasa kita lakukan, ya maulid, ya pengajian-pengajian di setiap ruak-ruak, di setiap tiang. Bagaimana Syekh Nawawi Banten, bagaimana Syekh Muhammad Mahfud Termas, bagaimana para syekh-syekh yang lain itu bisa mengaji empat mazhab dengan tenang, bagaimana orang bisa burdahan di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi-tradisi yang dilakukan itu berubah. Bahkan ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram diusir, makam-makam dihancurkan, makam-makam diratakan, aktivitas-aktivitas ibadah mulai diperketat. Ya, satu contoh misalnya salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang juga adalah sahabat Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Haji Faqih Mas Kumambang. Beliau menulis satu kitab berjudul An-Nusus Al-Islamiyah Firrat ala Madhabil Wahhabiyah. Di tahun 1922 itu beliau posisinya masih berada di Mekah. Di sana beliau menyaksikan betul orang-orang yang sedang berzikir, memakai tasbih, itu direbut secara paksa dan diusir dari masjid. Yang mana dulu sebelum datangnya mereka-mereka ini, aktivitas wirid dan lain sebagainya itu ya sama seperti kita melakukan aktivitas wirid pada umumnya. Dulu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya
Ya, wirid itu ya dilakukan selepas sholat. Sekarang masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Allahumma lantas jalan. Yang ini yang kemudian ditulis oleh pengarang kitab ini, fil alam bil hijazi qadiman. Ya, madhab ahli sunnah wal jamaah itu dipegang teguh. Oh ya. Dipegang teguh waktu itu oleh masyarakat Hijaz zaman dulu. Berarti zaman sekarang sudah tidak lagi. Wasyam dan Syria, wa Misr dan Misr, wal Iraq wal Maghrib wa Turkiya wa Pakistan wal Hind wa Jazirah Asia. Kalau kita bisa hitung madhab yang kita pakai sekarang, pemahaman yang kita gunakan sekarang, itu adalah pemahaman mayoritas. Pemahaman yang dipakai oleh hampir sebagian besar kelompok Islam di seluruh dunia. Pengecualian ini cuma satu ini, Saudi Arabia. Pengecualian. Makanya ya, kalau kita ikut hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisawadil a'zam. Ya, ketika nanti zamanku melewati waktu yang sangat panjang, kalian akan menemukan pertentangan-pertentangan. Kalian akan menemukan orang saling membid'ahkan satu sama lain. Kalian akan menemukan kelompok satu merasa lebih benar daripada kelompok yang lainnya. Bahkan dalam riwayat itu kelompoknya ada 72. Dan mengatakan 73. Yang 72 masuk surga, ya, yang satu itu adalah sebagai ahli bid'ah. Yang 72 ini yang selamat, yang satu yang tidak selamat, atau sebaliknya. Yang sebenarnya Rasulullah, kalau kita bicara angka yang banyak itu menunjukkan kelompoknya yang banyak. Tidak kemudian kita hitung, enggak, ini jumlahnya cuma baru 43. Terus kita kemudian mengatakan apakah Rasulullah salah? Tidak. Bahwa nanti akan pada akhir zaman akan muncul kelompok yang membaca Al-Quran sangatlah baik, kelompok-kelompok yang ibadahnya sangat baik, kelompok-kelompok yang bacaan Qurannya sangat baik, tapi pemahamannya terhadap Al-Quran, mohon maaf, kelompok-kelompok inilah yang kemudian mudah mengkafirkan orang lain. Kelompok-kelompok inilah yang bahkan berani membunuh sesama muslim atas dasar pemahaman mereka yang menganggap orang lain berbeda pendapatnya dan dihukumi sebagai orang yang kafir. Satu contoh pendapat yang paling ekstrim adalah tentang kekafiran orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat sekali, faqad kafara, maka dihukumi kafir. Loh, coba. Kang Banser sini hari ini nggak sholat berapa kali misalnya? Ini baru satu persoalan. Ada banyak persoalan yang dipermasalahkan dan dibawa ke dalam ranah akidah. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah berada di zaman itu, kalian ikutilah alaikum bisawadil a'zam. Kalian ikutilah kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas ini sekarang siapa? Ya tidak lain tidak bukan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak datang kemana? Ke Syam, ke Syria. Kelompok mayoritasnya apa? Ya Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah ada tapi kecil. Wahabi ada tapi kecil. Apalagi Ahmadiyah ada tapi kecil. Apalagi banyak sekali kelompok-kelompok kecil. Tapi yang besar adalah madrasah-madrasah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena memang biasanya kecil-kecil ini teriakannya nyaring, sehingga terlihat besar. Yang mayoritas, yang banyak itu biasanya santai-santai saja. Coba ke Mesir. Kasih contoh, wa Misra dan Mesir. Mesir penduduk terbesarnya ya beraliran apa? Ahli Sunnah wal
jamaah. Walaupun di Mesir mazhabnya sebagian besar banyak yang Hanafi, tapi di Mesir itu 4 mazhab bisa hidup rukun, akur, tertib. Mulai dari yang takbirnya, ya, mulai dari yang sedekapnya, ya, berbeda-beda, mulai dari kunutnya, ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi sama-sama berdasarkan mazhab yang 4. Syiahnya ada nggak di Mesir? Ada. Wahabinya di Mesir? Ada. Tapi lagi-lagi kelompok mayoritas adalah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya di Mesir ada Al-Azhar Asy-Syarif yang berkali-kali disebut sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai saudara tuanya Nahdlatul Ulama. Hampir 90% kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren itu berasal dari para ulama Mesir. Hampir 90%. Sisanya ya dari ulama-ulama yang lain. Ulama Madinah, ulama Syam, ulama Syria, ulama Pakistan, ulama India, ulama Malibari, ulama Yaman, dan lain sebagainya. Maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisawadil. Kalau ditimbang banyakkan mana antara ahli sunnah wal jamaah dengan salafi wahabi, di Indonesia sajalah saya tanya, banyakkan mana? Banyakkan mana? Banyakkan ahli sunnah wal jamaah. Coba lihat kajian-kajiannya. Jamaahnya ya itu aja. Ya, tapi semangatnya luar biasa, kekompakannya luar biasa, yang membedakannya dengan kita. Kalau disuruh jajaran banyak-banyakan, belum ada pertemuan salafi wahabi yang menuhin Istiqlal, yang menuhin Gelora Bung Karno, itu belum ada. Coba lihat waktu ulang tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo itu belum keluar semuanya, itu sudah bikin orang macet selebar kota itu. Belum semuanya. Setiap PC itu cuma ngirim 3 bis. Kalau diwajibkan bagaimana? Itu Jawa Timur bisa lumpuh. Maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita ikuti kelompok mayoritas. Karena kelompok mayoritas ini tidak memiliki kemungkinan untuk sepakat berbohong. Betul-betul menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan berpanduan terhadap kitab-kitabnya para ulama. Qala muassis, saya lagi agak sedikit batuk, kurang sehat. Qala muassisul jama'iyah ar-rais al-akbar al-awwali asy-syekh Hasyim Asy'ari fi kitabihil musamma bi risalah ahli sunnah wal jamaah. Berkata pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang diberi nama Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim mengatakan, qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah muttafaqil ara wal madhab wa muttahadil ma'khad wal mashrab fa kulluhum fil fiqhi alal madhhabin nafis madhabil Imam Muhammad bin Idris, wa fi usuliddin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari, wa fi tasawufi ala madhabil Imam al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Mbah Hasyim, dulu kala muslim-muslim di seantero wilayah Jawa, dulu kala itu semuanya berpegang teguh pada madhab yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Satu sumber, satu tempat yang sama. Sumbernya dari mana? Ya dari para guru-gurunya, dari para ulama-ulama. Yang kalau kita runut semuanya nyambung sampai kepada eranya para wali-wali songo.
Kelompok yang pertama kali menyebarkan Islam itu kan yang membawa corak keislaman yang masuk ke Indonesia. Yang corak keislaman itu ya sama dengan kelompok mayoritas waktu itu. Jadi Wahabi ini datang belakangan. Datang belakangan, kelompoknya sedikit, tapi teriakannya paling kencang. Kenapa paling kencang? Karena semangat. Kenapa semangat? Karena diiming-imingin surga. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ngajinya itu bab-bab yang begitu. Ngajinya bab misalnya babur riddah, bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang menjelaskan tentang kemurtadan seseorang. Ciri-ciri orang bisa murtad itu macam-macam, apa bisa orang ziarah kubur misalnya. Orang apa mengadakan maulid, orang apa mahalul, ya macam-macam. Sehingga mereka punya semangat yang luar biasa. Biasanya kajian-kajiannya itu orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang dasar, tapi memiliki semangat keberagamaan yang sangat tinggi. Udah kalau kena gurunya sudah, ibarat orang itu sudah tercuci otaknya. Ya walaupun tidak semuanya seperti itu. Ada kelompok salafi sururi, ada kelompok salafi haroki, ada kelompok salafi jihadi. Tapi semuanya itu sebenarnya sama-sama apa? Tekstual. Sama-sama apa? Sama-sama keras. Ya. Maka kalau kata guru kami, orang-orang Wahabi itu tinggal selangkah lagi menjadi takfiri. Orang-orang takfiri itu tinggal selangkah lagi menjadi irhabi. Orang-orang Wahabi itu tinggal selangkah lagi menuju pintu di mana dia mudah mengkafirkan orang. Coba lihat, perkara soft saja itu sudah bisa memandang orang lain itu tidak sunnah. Perkara soft, apa itu? Nempelnya kaki dengan kaki. Pernah ketemu nggak yang model begitu? Yang kalau sholat kakinya nggak ketemu, rasanya dia kagak terima. Ya kan? Kalau saya biarin aja biar makin lebar itu kaki. Ya kan? Kadang-kadang dari sisi faktor kenyamanan kan tidak semua orang nyaman ketika kaki nempel dengan kaki. Artinya apa? Selama dalam batas soft itu rapat sudah cukup. Tidak perlu sampai nempel. Coba bayangkan kalau kita sholat, kaki kita nempel, paha kita nempel, tangan kita nempel. Ribet, Pak. Waduh. Ribet. Tapi kan dia membawa persoalan-persoalan ini pada persoalan-persoalan seakan-akan itu bukan persoalan khilafiyah, tapi persoalan yang sudah disepakati. Sehingga ketika kita misalnya kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, posisi kaki kita kan masih seperti tahiyat akhir. Yang posisi ini pun dibid'ahkan oleh dia. Ditambah lagi apa? Habis itu kita salaman-salaman, itu ditambah lagi plus bid'ahnya. Betul nggak? Habis salaman-salaman doa. Astaghfirullahaladzim wali walidayya waliyasan. Udah makin nggak seneng lagi dia. Dalilnya mana? Habis itu doa. Sehingga pada tahapan-tahapan ini ketika pada persoalan sunnah saja, yang sunnahnya khilafiyah saja, mereka kemudian bisa memandang orang yang berbeda dengan dia sebagai orang ahli bid'ah. Vonis bid'ah itu vonis yang keras loh Pak. Kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka kan mereka memandang kita sebagai ahli neraka. Persoalan isbal saja, persoalan celana di atas lutut saja, itu pendapatnya jelas kok, haram masuk neraka kalau celana lebih panjang dari mata kaki. Coba lihat persoalan-persoalan begini kok masuk di dalam babul akidah.
Nah, ini saya bilang, orang Wahabi itu maka selangkah lagi dia masuk ke dalam kelompok takfiri, mudah mengafirkan orang. Persoalan taraweh misalnya 20 ya, plus witir 23, ya kan? Itu kan menurut imam besarnya Wahabi adalah sama dengan orang yang menambah rokaat sholat zuhur. Kalau ada orang berpendapat bahwa sholat zuhur 6 rokaat, kita hukumi sesat atau tidak? Sesat. Kenapa? Keluar dari ijma, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis, keluar dari qiyas, keluar dari semuanya. Maka dia disebut sebagai orang-orang yang mengada-ngada dalam persoalan agama. Tetapi kalau ada orang, imamnya, orang yang paling dihormatinya, kemudian berpendapat orang yang taraweh lebih dari 8 rakaat, maka seperti orang yang menambah bilangan sholat zuhur. Coba lihat. Seakan-akan kan berpendapat bahwa itu masjid-masjid seperti Al-Falah, masjid-masjid NU yang lain, atau masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah yang lain, walaupun bukan NU, misalnya tarawehnya 20 plus 3, itu masjid sesat. Benar kan? Benar. Sehingga apa? Mereka tinggal selangkah lagi, kalau sudah mengkafirkan, menyesatkan, sudah tinggal satu langkah lagi, namanya irhabi. Apa itu? Melakukan aksi teror. Melakukan aksi teror. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang begini sudah keluar dari agama, maka ketika orang sudah keluar dari agama, maka boleh untuk dialirkan darahnya, maka boleh untuk dibunuh. Maka coba lihat Syria. Kok ada orang Islam memfatwakan orang Islam lain sebagai orang yang halal darahnya? Kok ada ulama mereka kemudian menfatwakan halal darahnya para ulama-ulama Sunni? Di Mesir juga kejadian sama. Bagaimana seorang tokoh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang alim luar biasa, itu bahkan apa? Ketika selesai mengajar itu diberondong tembakan. Untungnya wali, nggak ada yang kena sama sekali. Betul Pak, beliau keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu yang berondong udah nunggu di depan Pak, 2 orang. Pakai senapan mesin Pak, senapan otomatis. Ya. Orang kalau bener mah itu kalau nembak ya pasti kena Pak. Bapak keluar masjid, di depan masjid udah ada mobil nembak. Nggak ada yang kena satu pun. Ingat nggak kisahnya Syekh Ramadan Al-Buti, pengarang syarah hikam yang luar biasa, guru dari banyak guru-guru kita semua, ulama besar Sunni yang ada di bumi Syria. Itu karyanya luar biasa, buku-bukunya luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sedang mengajar tafsir? Mengajar tafsir di masjid besar Syria, kita anggap Masjid Istiqlal, ulama besarnya, tokoh luar biasanya. Ada jamaah yang datang mendekat, apa? Meledakkan bom di depan beliau. Saking apa? Saking berpendapat Syekh Buti sedang mengajarkan kesyirikan. Ketika beliau sedang mengajar itu, bom meledak. Apakah beliau langsung meninggal? Tidak, beliau tidak meninggal, terluka. Begitu melihat beliau masih terluka, ada kelompok lain yang datang kemudian menembakkan beberapa peluru ke tubuhnya. Itu siapa? Sunni. Itu siapa? Ahli sunnah. Itu siapa? Kalau kita mah tidak mungkin Pak. Orang berbeda pendapat aja kita masih anggap dia sebagai orang kok. Orang kadang berbeda pendapat nih ya. Misalnya masjid ini dulunya dikuasai Wahabi, boro-boro kita mau diundang acara, boro-boro Ustadz NU jadi khotibnya, boro-boro. Kalau perlu khotibnya dari Papua, dari mana-mana, yang penting bukan kita.
Tapi kalau kita yang pegang, kalau kita yang ngambil, kalau kita yang kuasai, kita masih kasih kesempatan mereka-mereka yang separuh-separuh itu untuk masuk menjadi khotib Jumat lah, imam taraweh, betul nggak? Ini kejadian, saya bilang nih, kasus yang kemarin baru nih, Masjid Baitul Kamal, Depok, Masjid Balai Kota. Kemarin kan Pak SS baru selesai dilantik, khutbah Jumat pertama di situ. Yang selama ini tokoh-tokoh kita yang tidak ada yang masuk ke sana. Maka kemudian teman-teman itu, para pendukung-pendukung beliau, ya, para ulama-ulama ahli sunnah itu kemudian mengatakan bahwa ini saatnya kita bersih-bersih, keluarin mereka semua dari sana. Betul, ganti nama masjidnya sampai kayak begitu. Kita bikin apa? Yasinan, kita bikin tahlilan, kita bikin zikir di sana, maulid segala macam, pengajian kitab kuning wajib di sana. Sampai termasuk apa? Khotib-khotibnya ini yang sudah terjadwal, delete semuanya, bikin yang baru. Dan itu jelas Pak, instruksinya Pak, langsung dari pimpinan. Iya, habis khutbah pertama kemarin, wakil wali kota manggil Kabak Kesra, itu tolong semua diganti. Tapi ulama-ulama kita ini orang-orang yang minas solihin, orang-orang yang husnuzonnya tinggi. Apa jawabannya? Jangan diganti semuanya. Kasih kesempatan. Mereka sudah punya jadwal, paling enggak setahun ini dijadwalin sekali, tahun depan 2 tahun sekali, tahun depannya lagi 3 tahun sekali. Coba, masih ada toleransinya kan? Yang muda-muda udah sebel. Pakai dikasih kesempatan, udah coret aja. Kemarin-kemarin juga dia nyoret kita, bodoh amat. Kan begitu. Dan ini terjadi di tempat-tempat lain yang sama. Kenapa? Toleransi kita terhadap mereka sangat tinggi sekali, tapi mereka kepada kita itu seakan-akan memiliki sekat yang sangat tebal. Itu ahli bid'ah, saya ahli sunnah. Sementara kita masih memandang saudara sesama muslim. Kalau sudah kita yang menang nih, baru mendekat. Oi, kita saudara nih. Saya juga maulidan kok. Saya juga tahlilan kok. Biar kata saya begini. Saya senang maulid dan lain sebagainya. Tapi kalau pada posisi di atas, kita diinjak. Ini fakta atau tidak, saya tanya. Maka kata Mbah Hasim, orang-orang Indonesia itu sejak dulu itu bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Mbah Hasim di sini ditampakkan dalam sisi tasawuf itu menggunakan atau berdiri di atas fondasi tasawufnya Imam Abu Hasan Asy'adzili. Kalau di kita kan ada 2 thariqat yang besar. Yang pertama, salah satunya adalah Qadiriyah Naqsabandiyah, satu lagi ada Qadiriyah Syadziliyah. Sama-sama semuanya di atas fondasi para imam-imam yang besar. Yang sehingga dalam Nahdlatul Ulama itu yang namanya thariqat itu harus diverifikasi. Ya, harus dicek keabsahannya, harus dicek apa namanya wiridnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian dimasukkan dalam ahlut thariqah al-mu'tabarah, thariqah yang diakui. Agar apa? Agar orang ini sesuai dengan panduannya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah kan mengedepankan apa? Memadukan antara ikhtiar dan tawakal, memadukan antara syariat dan thariqah. Enggak ujuk-ujuk langsung hakikat, Pak. Saya ini, kata guru saya, udah nggak sholat lagi. Kenapa? Karena saya sudah makomnya. Makom apa? Makom hakikat. Kenapa? Karena guru saya udah dibaiat sama Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, guru saya bisa menjadi syafaat bagi para pengikutnya. Syaratnya 1, ikut baiat, bayar 700.000.
Enak bener jualan tiket surga. Saya juga mau kalau 700.000 doang masuk surga. Jangankan 700.000, 700 juta saya siap bayar, yang penting dapat tiket masuk. Sayangnya yang jual tiket calok dari calon yang neraka. Dan ini Pak, banyak korbannya siapa? Teman-teman kita juga yang nggak paham. Ya. Muncullah torikot-torikot yang kemudian berusaha menggabungkan torikot-torikot seluruh dunia kayak dia paling sakti sendiri. Ibaratnya nih sudah ada perguruan 1, perguruan 2, perguruan 3, perguruan 4. Yang setiap perguruan itu kan punya guru besar Pak. Kalau ibarat silat itu ada guru besar sih silat. Seorang murid wajar nggak mengagumi guru? Wajar kan? Seorang murid memuji gurunya wajar dong. Orang ibarat bilang itu kecap, jualan kecap pasti bilang kecapnya nomor 1. Kalau tiba-tiba ada muncul anak muda misalnya, semua kelompok-kelompok ini kurang bagus, saya sudah menggabungkan dalam satu torikot, saya sudah menggabungkan dalam satu perguruan, yang perguruan ini adalah perguruan yang paling direstui oleh Rasulullah SAW. Yang sebenarnya dia sedang membuat kelompok baru, mirip dengan Wahabi, bikin madhab baru, dianggap sebagai madhab yang paling murni, yang paling suci. Makanya idenya apa? Tajdid, pembaharuan. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu kotor, mereka dianggap yang paling bersih. Sama dengan kelompok baru ini, torikot ini menganggap torikot-torikot yang lain sudah usang, sudah kotor, sudah tidak layak, sehingga torikot dia yang paling layak. Maka pentingnya kita memberikan pengawasan kepada torikot-torikot di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun punya pengawas torikot. Di Mesir juga ada, di Syria juga ada, di Timur Tengah semuanya ada, mengawasi peredaran, perjalanan, dan aktivitas kelompok-kelompok tarekat. Sudah jam berapa ini? 5 menit lagi ya. Saya besok masih ada kuliah subuh. Ini tadinya meriang-meriang Pak Umar. Saya niatin biar sehat. Ya. Summa innahu hadasa fi ami alfisa wa thalathmi'ah wa thalathmi'ah wa salasina ahzabin mutanawwi'ah. Kemudian terjadilah, ya, muncul di awal-awal abad ke-19 kelompok-kelompok yang bermacam-macam, wa ara'in mutadafi'ah, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, wa aqwal mutadharibah, dan pendapat-pendapat yang saling serang menyerang satu sama lain, wa rijalin mutazadibah, dan para pimpinan-pimpinan yang saling bertolak belakang, saling tarik-menarik kepentingan. Faminhum salafiyun qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhub bil madhab al-muayyan wa tamassuk bil kutub al-mu'tabarah al-mutadawilah wa mahabbatu ahlil bait wa al-awliya was salihin wa tabarruk bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratal kuburi wa talqinal mayyiti was sadaqata anhu wa i'tiqadi syafaati wa nafid du'a wa tawassul wa ghairu dzalik. Salah satunya adalah kelompok salaf, kelompok terdahulu. Mereka sering menamakan dirinya salafi, padahal sejatinya mereka bukan salafi. Karena salafi itu ya zaman siapa? Zaman sahabat. Sehingga kadang-kadang diplesetin oleh orang-orang itu, ente bukan salafi, ente talafi. Talafi itu apa? Yang suka bikin kehancuran. Kalau salafi, salafus sholihin, para ulama-ulama terdahulu. Yang apa? Yang amalannya sama dengan kita sekarang. Imam Syafi'i salafi atau bukan? Salafi. Imam Hambali salafi. Imam Suyuti salafi. Imam Nawawi salafi. Ya salafi itu ya begitu itu. Apa itu salafi? Orang yang berpegang teguh pada madhab tertentu dan berpegang pada kitab-kitab yang mu'tabarah. Kitab-kitab yang diakui kebenarannya, disepakati isinya.
Ya, kitab-kitab apa? Kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir yang boleh, yang bisa kita jadikan pegangan. Kitab-kitab yang bersambung mulai dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani, Imam Al-Buaiti, ya, sampai kepada Imam Haramain, sampai kepada Imam Al-Ghazali, sampai kepada Imam Zakaria Al-Ansari. Itu kan disampaikan secara berjenjang, guru menulis kitab, murid menjelaskan kitab, cucu murid meringkas kitab. Dan itu berjenjang satu sama lain, saling melengkapi, dan tidak ada kalimat yang dibuang. Sehingga apa? Madhab itu terselamatkan dengan adanya kitab-kitab yang ditulis. Seperti Imam Bukhari menulis hadis Sahih Bukhari, ya kan? Kemudian murid-muridnya kemudian memberi catatan-catatan terhadap kitab Sahih Bukhari, sampai kemudian Imam Ibnu Hajar menulis syarahnya namanya Fathul Bari, dan imam-imam yang lain menulis penjelasan-penjelasan yang lain, meringkas Sahih Bukhari dan lain sebagainya, sehingga bisa sampai kepada kita. Ini yang disebut dengan salaf, kelompok yang berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Salaf itu kan terdahulu, kelompok terdahulu. Kelompok terdahulu itu siapa? Ya tabi'in. Bukan kelompok tahun 1900-an itu, Bu. Mereka-mereka inilah yang memiliki mahabbatu ahlil bait wal aulia, yang cinta kepada ahlul bait dan para wali-wali. Ahlul bait yang benar tapi ya. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Kita cinta sama orang-orang soleh. Kita cinta sama para aulia. Wattabarruk bihim, dan mengambil keberkahan kepada mereka ahya'an, dalam keadaan mereka hidup, wa amwatan, dan dalam keadaan mereka mati. Ini yang seringkali dipermasalahkan dan nanti akan dibahas. Orang-orang ahli sunnah itu melakukan kebid'ahan yang luar biasa, yang dianggap sebagai kesyirikan. Dengan apa? Dengan mengambil keberkahannya orang-orang soleh yang sudah mati. Wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur, wa talqinil mayyiti, dan menalkin mayit, wa shadaqatu anhu, dan bersedekah terhadap mayit, wa i'tiqadis syafa'ah, dan keyakinan terhadap syafaat, wa naf'id du'a, dan kemanfaatan doa, wa tawassuli wa ghairu dzalik, dan tawassul dan lain-lainnya. Ya, permasalahannya syafaat dipermasalahkan, kemanfaatan doa kepada mayit dipermasalahkan, tawassul kepada mayit dipermasalahkan, dan itu semua dimasukkan dalam bab akidah. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho, dan salah satunya ada kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abduh wa Rashid Ridho. Ya, pendapat Abduh dan Rashid Ridho ini sebagai tokoh pembaharu yang betul-betul dipuji oleh orang-orang yang melakukan namanya pembaharuan agama Islam. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang kemudian mengambil terminologi bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, wa Ahmad bin Taimiyah, wa tilmidihi Ibnul Qayyim, wa tilmidaihi Ibnul Qayyim, wa Ibni Abdul Hadi. Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kemudian dua muridnya Ibnul Qayyim dan Abdul Hadi, yang kemudian dijadikan satu-satunya rujukan oleh mereka, menafikan rujukan para ulama-ulama yang lebih dahulu dari mereka. Kalau ada pendapat Imam Syafi'i mengatakan A, murid-murid Imam Syafi'i mengatakan A, Ibnu Taimiyah mengatakan B, mereka akan pilih Ibnu Taimiyah. Dan ini ada banyak sekali permasalahan-permasalahan. Walaupun sebenarnya dalam banyak pendapat Ibnu Taimiyah pun ada beberapa yang tidak mereka pakai.
Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Makanya ada satu buku judulnya itu Pendapat Ibnu Taimiyah yang ditinggalkan oleh pendukungnya. Salah satunya apa? Ibnu Taimiyah itu membolehkan kita menggunakan tasbih, berzikir dengan tasbih. Ibnu Taimiyah itu membolehkan, bahkan melakukan apa? Yasin di malam Jumat sebagai apa? Sebagai mencari keberkahan, mencari wasilah. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu, orang-orang salaf itu kalau punya hajat, kalau punya masalah, kalau ada musibah, itu yang dibaca surat Yasin. Kata Imam Ibnu Taimiyah, nah, mereka nggak pakai. Nah, ini sudah kelihatan nih model-modelnya. Model apa? Model pendapat-pendapat yang dipakai yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali buat kita semua. Faharrimu ma ajma'al muslimun ala nadbihi. Mereka-mereka ini mengharamkan sesuatu yang para ulama sudah menyepakati kesunahannya. Mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati kesunahannya. Contohnya apa? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Safar, perjalanan mengunjungi makam Rasulullah itu hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Para ulama 4 mazhab itu ajma', mereka bersepakat. Lah kok ada kelompok mereka ini faharramu, mengharamkan ziarah makam Rasul. Sekarang saya tanya, kita kalau ke Madinah itu ke Masjid Nabawi apa untuk ziarah Rasul? Kita ke Madinah, ya, mau ke Masjid Nabawi atau mau ziarah Rasul? Saya tanya. Ziarah Rasul, Pak. Kesunahannya di situ, Pak. Masjid Nabawi kalau nggak ada makam Rasul nggak ada artinya. Kenapa? Karena melalui beliaulah kita bisa mengenal bukan melalui Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang bangun Rasul. Maka ada kelompok yang tidak kepingin orang berziarah ke makam Rasul, sehingga mereka punya keinginan apa? Menghancurkan makamnya Rasulullah. Dan itu sudah pernah mau mereka lakukan dan akhirnya ditentang oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah sedunia. Wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin fasara at-tahrim minal amr al-maqtu' bihi. Maka kalau ada orang melakukan perjalanan jauh selama dalam keyakinannya dia mau menziarahi makam Rasul, maka mereka mengatakan ini haram. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah pasti dan disepakati, padahal mereka sejatinya sedang berbohong. Kenapa? Yaitu tadi mereka punya pemahaman ada orang ziarah kubur itu sudah pasti melakukan kesyirikan. Mereka kan selalu bilang, enggak, sejak kapan Wahabi ngelarang ziarah kubur? Enggak, Wahabi nggak pernah larang ziarah kubur. Aneh juga ziarah kubur ke makam orang tua aneh, kata Ustadz Wahabi. Iya, tapi Anda selalu berpendapat bahwa orang yang melakukan ziarah kubur itu pasti melakukan kemusyrikan. Selain kelompok Anda. Orang NU lihat tuh, orang ini lihat tuh, orang ini lihat tuh. Apa? Pasti dia minta sama kuburan. Sudah menuduh seperti itu. Termasuk apa? Termasuk orang-orang yang berziarah ke makam Rasul menurut mereka sedang melakukan kemusyrikan.
Kenapa? Minta sama makam. Bahkan dalam kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sumber kesyirikan terbesar itu adalah makamnya Rasulullah SAW. Coba kalau lagi lewat makam, mau lewat makam aja diputerinnya udah kayak muterin lapangan bola sekarang. Ngantri dulu muterin Masjid Nabawi itu, masuk ngantrian pelan-pelan sampai lewat itu kadang-kadang ditutup pakai papan. Kagak boleh berhenti. Kalau berhenti dimarahin. Haji, haji, haram haji, haram haji, haram. Syirik haji, syirik haji. Coba lihat. Itu kalau masih ada Imam Malik itu tempeleng. Kenapa? Teriak-teriak di makam Rasulullah. Ada adab-adabnya di makam Rasulullah itu. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Bahkan dalam salah satu kesunahannya ketika seseorang mengimami atau menjadi imam di Masjid Nabawi, begitu selesai sholat itu langsung menghadap kepada makam Rasulullah, bukan menghadap kita. Kesunahan ini sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Oh, itu sumbernya kemusyrikan. Sementara Imam Malik dulu ada raja yang sangat bengis saja teriak-teriak di Masjid Nabawi diomelin. Kenapa? Syariat orang tidak boleh berteriak keras, ngomong kenceng di hadapan Rasul itu, bahkan ketika beliau mati pun syariat itu masih berlaku. Tidak boleh bersuara keras di hadapan Rasulullah dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal. Wah, ini orang teriak, haji, haji, haram haji, haram haji, haram. Kalau ada orang ngeyel sedikit langsung dicenceng, cek di bawah. Kalau nggak percaya coba aja Pak. Kalau nggak percaya coba. Udah sering berlaku seperti itu. Dan buat mereka ini masuk dalam perkara-perkara akidah, sehingga ketika ada orang bersalawat di makam Rasul, ada orang membaca maulid di makam Rasul, ada orang bertawasul di makam Rasul, itu dianggap sedang melakukan kesyirikan, dan itu dosa besar. Kalau masuk dosa besar mereka bisa dihukumi murtad. Kalau sudah murtad boleh dibunuh. Resep dah udah begitu. Maka kita cukupkan pada hari ini. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Kita masih pembahasan muqaddimahnya, belum intinya. Nanti intinya sudah membahas dalil-dalil, kita sudah membahas hukum, kita membahas perbandingan dalil dan lain sebagainya.